Simak live talk show bersama Kanwil DCP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Interaktif WhatsApp di 0811 46 10 11 atau komen melalui live YouTube Smart FM Makassar. Selamat mengikuti. Smart listener, pernah nggak sih Anda ngitung-ngitung gitu ya, tabungannya ada berapa sih? Atau bahkan menghitung pendapatan tahunannya, penghasilan per bulan, kemudian diakumulasikan gitu ya. Terus ternyata banyak juga ya penghasilan setiap tahun. Kalau udah mencapai 50 juta per tahun itu berarti Anda salah satu wajib pajak nih smart listener yang memang diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan gitu ya setiap tahunnya. Nah, untuk sore hari ini seperti yang tadi udah saya janjikan untuk Anda, saya akan ngajakin Anda nih untuk ngobrol seru dengan para tim penyuluh dari DJP Sulsel Bartra alias Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Tenggara. Nah, di sore hari ini kita akan ngebahas tentang e-filing untuk lapor SPT tahunan bersama dengan narasumber saya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu mereka yang hadir di sini ganteng-ganteng semuanya. Saya yang paling cantik sendiri, smart listener ya. Ada Pak Azwar Syam di sini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Azwar. Waalaikumsalam Mbak Rifa. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang ke studio Smart FM Makassar. Ya. Terus selain ada Pak Azwar di sini ada Mas Vicky juga. Halo Mas Vicky. Halo Mbak Rifa. Apa kabarnya? Baik Mbak. Senang banget loh ya hari ini datangnya bajunya cerah-cerah ya. Alhamdulillah. Dua yang merah ya, dua Ya, yang ya. hitam gitu. Kita nggak janjian loh sebenarnya. Baik, nah karena kita pembahasannya ini akan relate banget nih sama kehidupan sehari-hari Anda, smart listener, apalagi Anda yang memang sudah berpenghasilan gitu ya. Anda bisa ikutan melalui talk show ini di WhatsApp kami di 0811461011 dan juga bisa komentar langsung di live streaming kita sore ini ya di Ya. YouTube channel Smart FM Makassar. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Bisa dilihat nih sore ini kita walaupun ketemu di studio gitu ya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap masing-masing menggunakan masker gitu ya. Oke, ngebahas soal SPT tahunan. Nah, ini kan ada e-filing gitu ya untuk E-filing. pelaporan SPT tahunan gitu. Boleh dong dikasih tahu dulu ke smart listener yang mungkin masih awam dan masih sering sih dengar SPT tapi nggak tahu sebenarnya SPT itu apa sih gitu. Boleh silakan Pak Azwar. Ya. Terima kasih Mbak Rifa. SPT itu sebenarnya singkatan dari surat pemberitahuan. Nah, kalau surat pemberitahuan itu kan ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Kalau yang sifatnya bulanan itu biasanya dikenal oleh wajib pajak itu SPT masa, SPT surat masa. Oke. pemberitahuan masa pajak. Nah, kalau SPT tahunan itu surat pemberitahuan tahunan. Jadi untuk saat sekarang ini yang bagi wajib pajak yang sudah melakukan aktivitasnya di tahun 2020, kemudian dia harus melaporkan kewajiban-kewajiban berapa penghasilannya, kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan di tahun 2020 itu diperhitungkan semua di dalam surat pemberitahuannya. Surat pemberitahuan. Nah, itu jangka waktunya kalau untuk SPT tahunan PPh untuk orang pribadi itu paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret Oke. tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk tahun 2020 itu dilaporkan mulai dari Januari sampai 31 Maret 2021 ini. 2021 ini. Ya. Terus? Bagi untuk yang SPT tahunan PPh badan untuk badan usaha itu pelaporannya sampai dengan tanggal 30 April. Oke. Ya. Lebih panjang Lebih gitu panjang karena mereka butuh ada pembukuan menggunakan pembukuan, sedangkan kalau orang pribadi kan biasanya ada yang melakukan perhitungan sederhana. Iya. Berarti Iya. betul nih tadi saya bilang Pak Azwar sebelumnya Iya. kalau misalnya penghasilan per bulan tak dijumlah-jumlah gitu, udah mencapai nih angka 50 juta ternyata banyak ya uang saya. Gitu itu berarti wajib melaporkan SPT tahunan gitu Pak ya? Yang wajib yang SPT itu yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi jangan salah juga Mbak Rifa. Jadi tidak selamanya pada saat melaporkan SPT ini harus ada yang dibayar. Oke. Iya.
Jadi bisa saja nihil karena Mhm. sudah dipotong, dipungut oleh apa? Misalnya instansi kalau misalnya seorang pekerja ya dari hasil Mhm. satu pemberi kerja, Mhm. nah itu kan sudah dipotong tuh. Jadi dia tinggal memperhitungkan saja semua berapa penghasilannya sudah dipotong oleh Mhm. instansinya berapa dan sudah disetorkan oleh instansinya berapa itu dikreditkan di situ diperkurangkan dengan hasil perhitungan kita. Ya kalau hasilnya nil ya nil, tapi karena itu sudah bayar sebenarnya, tapi Mhm. melalui pihak ketiga, Pihak lain pihak gitu ya, lain. ternyata ada Iya, potongan-potongan di iya, instansi yang kita nggak iya, sadar ternyata kita udah melaporkan dan iya, kita udah bayar iya. Jadi pajak seperti gitu ya. sebenarnya PNS, Mhm. pegawai negeri sipil, itu kan sudah dipotong oleh instansinya. Iya. Jadi PNS itu saya biasa kadang kaget sendiri ya, Mhm. lihat penghasilan saya, ternyata saya bayar pajak banyak juga ya, 50 juta misalnya. Tapi Wow, di SPT tahunnya misalnya nihil. nihil Nah, gitu ya itu karena ternyata udah 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 dibayar dibayar. gitu ya Ada tanpa juga sadar. mungkin yang dipotong oleh pihak lain lagi yang bukan misalnya dari ini, Mhm. misalnya dipotong PPh pasal 22 yang pengusaha ya, Mhm. Mhm. dipotong pasal 22, 23 yang bisa dikreditkan, Mhm. itu bisa saja jadi lebih bayar. Nah, jadi kalau ada yang lebih bayar kan bisa dikembalikan. Nah, ruginya kalau misalnya wajib pajak tidak melaporkan itu, nah sedang ada lebih bayarnya, nah itu jadi rugi sendiri. Nah itu jadi Ya. tidak selamanya melapor SPT tahunan itu Heeh. harus ada yang dibayar. Iya, 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 Ya iya. Bisa jadi jadi bisa nihil jadi gitu nil, bisa ya. jadi lebih. Ya bisa Oke, jadi jadi lebih kita baik. dapat duit lagi gitu smart listener ya. Itu Iya. itu mungkin jadi salah satu kekhawatiran atau ketakutan orang, malas Kak deh melapor SPT nanti membayar Kak Deh Membayar begitu. kas ya, Membayar Kak betul. lagi. Nah, sudah membayar pajak ini, pajak itu, pajak Iya ini ya gitu ya. betul. Ternyata nggak Enggak selamanya gitu selamanya. ya. Tapi kalau ngomongin soal SPT tahunan ini biar lebih jelas lagi ke smart listener gitu bahwa ternyata Mm-mm. SPT tahunan ini sudah diatur oleh regulasi Regulasi gitu ya. ya, Boleh regulasi betul. Undang-Undang Nomor 36 tahun Mm-mm. 2008 gitu Pak ya. Iya. Yang kemudian tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Iya. Saya nyontek Pak. Nggak apa-apa ya Nggak biar apa-apa. jelas kan ke Iya smart biar jelas listener. ya. Nah tapi kita harus paham dulu nih. Sebenarnya ini kan wajib pajak harus melaporkan SPT setiap tahunnya. Tiap Kalau untuk tahun. pribadi paling lambat 31 Maret. Untuk badan usaha itu 30 April gitu. Iya. Fungsinya apa sebenarnya bagi kita masyarakat Indonesia atau bahkan saya nih sendiri? Ngapain saya harus lapor SPT tahunan gitu? Ya mungkin Fungsinya atau Mas Vicky manfaatnya bisa untuk saya ini. apa gitu? Nah, Iya. silakan Mas Vicky. Iya. Jadi fungsi SPT tahunan itu gini Mbak, Mhm. ada 3 fungsi secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, SPT tahunan itu berfungsi sebagai sarana untuk teman-teman wajib pajak Mhm. untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, terus tentang pembayaran atau pelunasan pajaknya dalam 1 tahun pajak Mhm. atau bagian tahun pajak, atau penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, termasuk juga harta dan kewajibannya. Mhm. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang, Mhm. dan melaporkan pengkreditan pajak masukan atau pajak keluarannya. Kemudian fungsi terakhir yang bisa saya sampaikan, Mhm. SPT tahunan juga itu berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan misalnya oleh pihak lain seperti instansi pemerintah atau Mhm. pemungut-pemungut lainnya seperti itu. Jadi dari situ kita tahu ya, Iya. selama ini kita udah bayar pajak atau dipungut pajaknya Pajaknya dari mana saja betul. gitu ya, dan juga kita bisa lebih aware, oh ternyata penghasilan saya seperti ini. Kita juga bisa tahu gitu ya. Kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan dan juga memperhitungkan. Tadi sudah dikatakan betul. PPN dan juga PPNBM PPNBM yang sebenarnya terutang gitu ya, dan masih banyak lagi. Iya. Itu dia secara garis besar fungsi sebenarnya kita melaporkan SPT tahunan gitu. Betul, Nah, betul, Mbak kita akan bahas lebih lanjut lagi nih smart listener. Terus nah
Itu tadi, itu fungsinya. Tapi Iya. kalau misal ditanya lagi, kok harus gitu, kok wajib gitu ya? Kita akan bahas di sesi selanjutnya Iya, gitu ya. Nanti betul. Pak Azwar akan menjelaskan lebih detail. Anda juga Mm-mm. bisa mengirimkan pertanyaan Anda, boleh melalui WhatsApp di 0811461011 atau Anda bisa komentar langsung di kolom komentar kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan bacakan sama-sama. Jangan kemana-mana. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya Mary Riana, sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Bu, Bapak berangkat dulu. Oh iya Pak, hati-hati Ki. Pak, atap dapur bocor. Mau diperbaiki, tapi bulan depan anak-anak sudah sekolah. Mau beli seragam sama uang buku. Bagaimana itu Pak? Iya Bu, Bapak pasti usahakan. Gimana mak cari dana ini Di? Pagi Pak Rusman, musim pandemi begini saya lihat usahanya jalan terus. Tidak juga Pak, berapa kali gonta-ganti usaha. Apalagi sejak pandemi begini, tidak ada kepastian. Saya ini bingung Pak. Kenapa bingung Sudah Pak? pandemi begini, banyak kebutuhan, mau usaha sampingan, modal tidak ada. Ke Asa Mitra saja Pak. Kebetulan ada promo kredit super rezeki. Cocok untuk kita yang butuh dana di masa sekarang ini. Apa saja keunggulannya Pak? Keunggulannya, suku bunganya rendah, jangka waktunya fleksibel, bisa sampai 15 tahun, pengajuannya mudah, telepon langsung dijemput berkasnya. Oh, jadi kita sudah masukkan permohonan ke Hasa Mitra. Iya Pak, hari ini proses pencairannya. Kalau kita berminat, hubungi Hasa Mitra melalui WA di 0813 4297 9898 atau telepon ke 365 2000. Kalau begitu, saya izin dulu Pak, sebentar ke Hasa Mitra. Barengan nih Pak, saya juga mau ke Bank BPR Hasa Mitra. Kredit super rezeki Hasa Mitra, cepat, simpel, dan fleksibel. East, West, North and South, the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM Radio Talk. Masih Anda simak live talk show bersama Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kita masih membahas tentang e-filing untuk pelaporan SPT tahunan ya, Smart Listener, bersama dengan Pak Azwar Syam dan juga Mas Vicky, tim penyuluh dari DJP Sulsel Bartra ya. Nah tadi kita udah denger nih, ternyata fungsinya banyak, ada 3 fungsi tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Vicky gitu ya, kenapa kita harus melaporkan SPT tahunan. Cuman untuk lebih jelasnya lagi nih Pak Azwar, sebenarnya kenapa sih kita tuh emang wajib atau harus gitu setiap tahunnya dari Januari sampai 31 Maret untuk pribadi dan juga badan usaha sampai April gitu melaporkan SPT tahunan? Iya. Jadi begini Mbak, jadi kenapa kita harus melapor? Nah, ini kan kita juga sebagai warga negara ya, sebagai warga negara yang baik, itu kan kita harus berkontribusi kepada negara. Iya. Nah, cuma memang kalau untuk masalah pajak ini kan itu sifatnya dipaksakan. Artinya kalau misalnya warga negara itu sudah mampu membayar pajak, ya harusnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, SPT tahunan ini diperlukan. Nah, itu tadi seperti yang dibilang tadi Mas Vicky bahwa itu kan untuk mempertanggungjawabkan, memperhitungkan berapa penghasilan, berapa pajak-pajak yang sudah dibayar dan yang belum dibayar. Nah, kemudian ada pelaporan berapa harta, berapa utang. Nah, ini kan supaya bisa memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa oh ini memang wajib pajak ini ya sudah sesuai dengan kemampuannya untuk membayar, misalnya begitu Mbak. Jadi kayak misalnya banyak orang, misalnya dia cuma melaporkan saja pajaknya, tapi tidak, nggak usah sih saya laporkan harta saya misalnya. Nah, padahal
harta itu penting sekali untuk dilaporkan, karena jangan sampai nanti kalau ada harta yang ada data diperoleh kantor pajak, nah itu kan bisa nanti disandingkan dengan laporan yang sudah disampaikan. Apakah ini sudah dilaporkan di dalam SPT-nya apa tidak? Nah, karena kalau tidak ya terpaksa wajib pajaknya dapat surat cinta lagi dari AR-nya, akun representatifnya. Nah, termasuk juga kalau misalnya ada utang. Jadi kalau misalnya ada seorang pegawai negeri misalnya, dia penghasilannya ya 15 juta ya. Jadi kalau setahun itu 180 juta penghasilannya. Ya, tapi punya rumah mewah misalnya, punya mobil misalnya. Nah, ini dari mana? Nah, kan pasti ada penghasilan lain. Ataukah mungkin memang itu dibelinya karena misalnya rumah mewahnya itu dibangun direnovasinya setiap tahun. Dari mana? Misalnya dari kredit. Ya kan kalau kita pegawai negeri kan andalannya kan misalnya kredit. Ya kan? Nah, jadi dia bangun sedikit bisa beli mobil karena kredit. Enggak masalah. Jadi kalau misalnya dia laporkan di SPT tahunannya bahwa dia punya pinjaman atau apa, nah ini kan bisa menggambarkan oh iya wajar. Nah, dia memang bisa mobil, punya rumah, atau mungkin rumahnya itu mungkin dari hibah atau warisan dari orang tua. Itu dilaporkan juga semua. Jadi kan ada namanya yang bukan objek pajak itu dilaporkan semua, baik yang merupakan objek pajak, penghasilan harta yang merupakan objek pajak ataupun penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, itu kita laporkan semua. Ya. Dan ini termasuk untuk mengetahui juga jangan sampai ketika misalnya kita udah punya harta nih, ternyata harta yang kita punya itu merupakan objek pajak yang harus kita laporkan, gitu ya, biar ketahuan semuanya. Biar ketahuan semua, ya. Oke. Jadi begitu. Jadi juga gimana ya? Mungkin Mas Vicky mau tambahin yang ini. Tadi ada sedikit pernyataan Pak Azwar gitu yang menarik untuk saya gitu. Tadi saya menggarisbawahi untuk masyarakat yang sudah mampu membayar pajak gitu ya dari penghasilannya. Sebenarnya ada nggak sih standar khusus gitu? Atau gaji berapa sih dari sebulan gitu untuk kita ditetapkan udah mampu nih? Atau kita ditetapkan sebagai wajib pajak? Ini selaras dengan pertanyaan dari Nesti May di YouTube channel kita. Pak, minimal gaji berapa per bulan untuk bisa lapor SPT tahunan atau menjadi wajib pajak? Ya, betul. Jadi gini Mbak, di aturan itu kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Istilahnya kalau disingkat itu PTKP. PTKP ini itu sebulannya untuk bujangan itu 4.500.000 ya kalau nggak salah. Ya, penghasilan 4.500.000 sebulan itu pasti di bawah itu pasti tidak kena pajak. Nah, jadi kalau sudah di atas itu berarti sudah dianggap berarti dia sudah wajib harusnya ber-NPWP, punya nomor pokok wajib pajak, harus mendaftarkan diri ke kantor pajak, ya kan kan begitu untuk memperoleh NPWP tadi. Nah, jadi ada namanya PTKP. Kalau setahun itu berarti 54 juta bagi bujangan ya. Bagi bujangan. Tapi kalau misalnya suami istri suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja dan punya 3 tanggungan anak, itu mendapatkan PTKP sebesar 72 juta. Jadi kalau misalnya punya anak 3, penghasilannya di bawah 72 juta setahun, nah itu berarti belum wajib SPT, belum wajib ber-NPWP. Iya benar gitu. Apalagi kalau misalnya istrinya bekerja ya, ada namanya istilah yang PTKP itu kawin istri bekerja dan punya 3 tanggungan, itu bisa lebih dari 100 juta penghasilan tidak kena pajaknya, pengurangan ininya. Jadi memang ada standar-standar khusus ada. Penghasilan tidak kena pajak. Itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya ini berarti dilihat juga dari seberapa besar tanggungan kita. Iya, betul. Jadi kita memang melihat kemampuan ekonomis kan dari setiap wajib pajak atau warga negara. Nah, jadi dari kemampuan ekonomisnya itu ya berarti kalau sudah melebihi dari kebutuhan dasarnya yang kalau menurut pemerintah PTKP-nya dari PTKP tadi itu berarti dia sudah bisa
membayar pajak berarti. Kalau Hmm. masih di bawah itu berarti nggak bisa membayar pajak ya Iya, kan begitu. Nah, tapi Iya. kalau soal SPT tahunan ini untuk masyarakat di Sulsel Mm-mm. Bartra gitu Mm-mm. ya, antusiasnya melaporkan atau jumlah yang melaporkan SPT tahunan itu apakah sudah mencapai atau sesuai dengan angka wajib pajak yang harus melaporkan SPT atau gimana nih, Mas Vicky? Boleh dibantu? Ya, Mas Vicky atau silakan. Ya, baik. Jadi kalau untuk tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan 80%. untuk sebenarnya dari yang ditargetkan dari kantor pusat kami itu melampaui target. Jadi meskipun tidak semuanya, namun melampaui target dan menurut kami itu sudah cukup tinggi, Mbak. Iya, Berarti sudah tingkat sekitar kepatuhan 80% ke atas lah. Tingkat wow. kepatuhan kita itu di Sulawesi Selatan ya. Iya. Malah ada yang 100% ya, yang di ini kayaknya. Tapi yang artinya yang ini ya Mbak ya. Yang kalau ada kan namanya wajib pajak yang memang lama tidak ini, non-filer atau apa, itu kan tidak masuk biasanya hitungan kita. Oke. Nah, tapi yang aktif, yang wajib pajak yang aktif itu ya sekitar 80-an persen ke atas. Berarti tingkat kepatuhan kita di Sulawesi Selatan khususnya memang sangat tinggi Sangat gitu tinggi, ya. iya. Udah sadar gitu Banyak harus yang melaporkan sadar. SPT setiap tahunnya. Tepuk tangan dulu dong. Saya Iya. suka nih yang kayak gini-gini nih. Tapi saya pernah membaca ya ada satu survei gitu ya. Survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan telah diselenggarakan oleh DJP. Iya. Waktu itu hasil survei ini dirilis di awal tahun 2020 tahun kemarin ya. Yang bilang bahwa ternyata masih banyak alasan kenapa orang nggak atau malas tidak melaporkan SPT tahunannya Tahunan, gitu ya, ya. betul. Salah satu alasan terbesar itu adalah nggak tahu cara melaporkan SPT tahunan seperti apa gitu atau bahkan KPP-nya atau KP2KP-nya tuh jauh gitu. Betul, Nah, betul. silahkan boleh dikasih tahu nih caranya ke smart listener. Sebenarnya ribet nggak sih kalau misalnya kita ingin patuh melaporkan SPT tahunan itu? Iya betul Mbak. Jadi begini, kalau kita nggak mau tahu itu pasti jelas kayak baru lihat ininya aja ataukah sudah ada di hati apanya, di hatinya sudah menolak, itu pasti akan ribet semua. Iya. Semua pekerjaan itu akan susah. Padahal sebenarnya kita di Direktorat Jenderal Pajak itu sudah setiap tahun mengembangkan apa, memberikan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak. Misalnya karena kayak jauhnya tadi, nah, kita buatkan kayak semacam online lah. Bisa semua orang kan, saya kira semua warga negara Indonesia itu sudah punya HP. Mau paling tingkat di bawah pun juga itu pasti sudah ada HP-nya. Dan sudah ada kuotanya ya. Benar. Jadi sudah bisa internetan, sudah main Facebookan, Iya. ya kan, Twitteran, itu kan pakai internet, pakai kuota. Ya, jadi kita juga ada aplikasi. Ya, aplikasi ini melalui DJP Online itu ada namanya e-filing. E-filing, Nah, oke. e-filing itulah yang memudahkan wajib pajak. Jadi 24 jam. Jadi mereka tidak perlu lagi datang ke kantor pajak ngantri, apalagi di masa pandemi ini. Iya. Masa pandemi kan kita dilarang tatap muka, menjaga jarak. Nah, dengan adanya e-filing ini sangat berguna sekali bagi wajib pajak harusnya. Dan tata caranya pun mudah ya. Tinggal klik-klik aja, tinggal ada pertanyaan yang misalnya yang belum biasa, yang baru. Nah, itu tinggal klik-klik aja. Sudah dipandu, di situ ada panduannya. Nah, kalau misalnya harta Anda di atas 60 juta apa tidak, misalnya iya, nah diarahkan lagi kemana, SPT-nya harus pakai formulir SPT-nya yang dia harus isi apa. Jadi sudah dipandu di dalam e-filing itu. Iya. Jadi nggak ada alasan Nggak lagi. ada alasan sebenarnya. Kantornya jauh, kantor pajak itu jauh ya, dekat aja di sini. Dekat di sini. Mirip semua. Ya, tapi kalau memang misalnya malas, saya malas deh ke kantor pajak, kan ada HP, ada ini, ya kan? Bener. Jadi nggak ada Iya. alasan lagi nggak Iya. tahu caranya, nggak ada alasan lagi karena kantornya jauh karena udah ada e-filing. E-filing, iya. Gitu ya, wah Jadi luar biasa. misalnya, tadi siang saya lupa, ini sudah tanggal 31 misalnya kan, tanggal 31 Maret. Waduh, tadi siang saya lupa. Ini kan Tidak tanggal sempat 31 itu kan istilahnya. sampai jam 12 malam. Iya kan? Jadi pas ingat itu di tanggal itu, ya bisa ini langsung lapor di
Apanya E-filing di itu. e-filing lewat DJP online Iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Bagus. Ini memang adalah inovasi untuk mendukung kepatuhan kita gitu Iya, ya. betul. Salah satunya melaporkan SPT tahunan Betul. melalui e-filing ini, smart Mm-mm. listener. Wah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Iya. Kalau udah ada e-filing terus masih telat lapor SPT tahunannya, terus gimana selanjutnya? Apakah kita kena sanksi atau gimana? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Iya, betul. Juga saya akan ingatkan Anda untuk bisa ikutan melalui WhatsApp di 0811461011 dan juga bisa komentar langsung di YouTube channel Smart FM Makassar. Ini udah banyak nih pertanyaan nih, kita bacakan satu-satu nanti ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Afternoon Drive. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya Mary Riana, sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Ih, kenapa ada akun yang jualannya mirip Ki sama brandku? Produknya juga sama Ki. Ih, kenapa bisa begini? Kenapa Ki? Pagi-pagi sudah marah-marah. Deh, lihat saya Ki ini ada online shop tuh sama namanya dengan brand bajuku. Terus produk-produknya juga sama Ki. Masa? Coba lihat bere. Plagiarisme ini namanya kalau begini. Baru dia jual dengan harga lebih murah. Bisa-bisa rugi Ki usahaku. Ih, jengkelku. Sudah Ki daftar haki sebelumnya kah? Hah? Haki? Apa itu? Ini Mi, ini. Haki itu hak kekayaan intelektual, yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual kita, seperti hak cipta untuk karya tulis, karya seni, karya sastra, program komputer, hak paten, desain industri, sampai merek untuk produk barang dan jasa, seperti Bisista ini. Makanya itu ada orang tiru nama brand dan produk tak, karena kita tidak pernah mendaftarkan brand tak ke Haki. Oh, begitu Di. Berarti harus Kak daftarkan brandku ini segera supaya tidak ditiru lagi sama orang. Tapi ndak mahal gitu urus begituan. Tenang Maki, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, pendaftaran Haki sangat terjangkau dan mudah. Bisa di mana saja dan kapan saja. Cukup dengan mengakses laman www.dgip.go.id. Wah, gampangnya Di. Oke, pokoknya mau Kak daftar Haki sekarang juga. Mana itu tadi HP ku ya? Mana? Pelan-pelan ke. Informasi kunjungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin nomor 102 Makassar, telepon 854-731. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan kekayaan intelektual tak sebelum terlambat. Menyesal gitu nanti? Mau kuliah dengan biaya murah dan bebas uang pembangunan atau uang pangkal? Ke perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Makassar saja. Poltekkes Kemenkes Makassar merupakan perguruan tinggi negeri berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta telah dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini telah terbuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 untuk jurusan analis kesehatan atau teknologi laboratorium medis, jurusan farmasi, jurusan fisioterapi, jurusan gizi, jurusan keperawatan gigi, jurusan kebidanan, dan jurusan kesehatan lingkungan atau sanitasi. Tahun ini juga dibuka pendaftaran untuk program studi pendidikan profesi bidan, fisioterapi, dan dietisian. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi laman sipenmaru.poltekkes-mks.ac.id atau Instagram @poltekkes-kemenkes Makassar dan WhatsApp 0852 4111 0607. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration. The spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Smart FM, Radio Talk. Smart Listener, Anda masih mendengarkan kami di sore hari ini, masih bersama dengan tim penyuluh dari Kanwil DJP Sulsel Bartra. Kita masih membahas tentang e-filing untuk laporan SPT tahunan Anda. Untuk Anda yang baru bergabung mendengarkan talkshow kami sore hari ini, selamat bergabung. Saya ingin menyapa dulu juga yang sudah bergabung melalui YouTube channel Smart FM Makassar. Udah banyak yang nonton nih, rame banget nih di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan satu-satu gitu ya. Terus juga di WhatsApp udah ada ya
Nanti kita akan bacakan juga pertanyaannya. Nah, kita ke mana dulu nih? Coba kita lihat dulu pertanyaan yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Ada Dian Mega Safitri yang ditunggu-tunggu nih pembahasannya gitu katanya. Ternyata banyak yang penasaran juga ya soal SPT tahunan ini ya. Terus juga ini banyak pertanyaan soal e-filingnya. Nah, tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan ternyata udah ada aplikasi e-filing gitu ya untuk memudahkan kita bisa melaporkan SPT tahunan tanpa telat gitu ya, atau nggak ada alasan lagi karena kantor pajaknya jauh gitu ya, udah bisa semuanya dalam genggaman gitu. Nah, sekarang saya penasaran gimana sih sebenarnya caranya nih Mas Vicky untuk smart listener bisa memanfaatkan layanan e-filing ini untuk bisa melaporkan SPT tahunannya. Ya, baik Mbak Rifah. Jadi kami sebutnya untuk wajib pajak ini kami sebutnya sebagai kawan pajak ya Mbak Rifah ya. Jadi bagi kawan pajak yang ingin memanfaatkan layanan e-filing itu caranya mudah sekali. Pertama-tama kawan pajak siapkan dulu data-data yang ingin dilaporkan di SPT tahunan, seperti rincian penghasilan, rincian harta, rincian utang atau kewajiban, dan data-data lain. Kemudian kawan pajak silakan menuju ke situs www.pajak.go.id. Itu adalah situs resmi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu nanti ada tombol login di situs www.pajak.go.id. Nanti silakan kawan pajak klik. Kemudian nanti secara otomatis kawan pajak akan diarahkan ke situs www.djponline.pajak.go.id. Kemudian silakan kawan pajak masuk menggunakan akun DJP Online kawan pajak dengan memasukkan username NPWP, password, dan kode keamanan. Setelah itu nanti kawan pajak klik tombol lapor. Kemudian nanti kawan pajak pilih e-filing dan silakan kawan pajak mengisikan data-data yang dimiliki oleh kawan pajak sesuai dengan data yang dimiliki oleh kawan pajak dan cukup mengisikan saja. Setelah itu di proses akhir nanti kawan pajak silakan ambil kode verifikasi yang dapat dikirim ke alamat email atau nomor HP kawan pajak. Setelah itu kawan pajak tinggal klik kirim, klik submit, dan SPT-nya sudah dilaporkan. Dan SPT-nya sudah dilaporkan gitu ya. Betul tadi Pak Zuar bilang, tinggal klik langsung terkirim dan terlaporkan. Mungkin gitu saya ya. perlu tambahkan Mbak Rifa. Silakan, Jadi Pak. mungkin banyak kesulitan mungkin lah bagaimana saya dapat akun, ya kan begitu. Nah, jadi di ini kalau sudah punya MPP itu langsung aja diklik apa ya, belum punya apa harus register dulu. Nah, kalau register itu nanti mencantumkan email. Nah, email ini tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk memverifikasi sama dengan yang kalau kita di apa ya, di aplikasi-aplikasi lainnya kalau kita register itu pasti minta email. Kemudian nomor HP. Nomor HP ya itu aja ya. MPWP yang apa lagi Pak Mas Vicky. Nah, itu kalau kita mau buka akun, nah, jadi itu dimintai dulu. Nah, jadi setelah itu nanti kita nanti mendapatkan EPIN. EPIN itu nanti dikirim ke emailnya. Nah, jadi nanti pada saat mau ngisi buat password itu kita masukkan dulu EPIN-nya. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan yang sudah pernah tapi lupa password? Nah, kadang kita lupa password nih. Nah, itu harus ingat EPIN-nya. Tapi kalau bagi kawan pajak yang sudah pernah terima email, terima EPIN lewat email dan tidak dihapus, itu bisa dicari di emailnya itu. Makanya perlu saat registrasi itu tadi mencantumkan alamat email yang aktif, kemudian nomor telepon, gitu, dan juga pastinya nomor NPWP-nya. Nomor NPWP-nya biar betul, bisa terdeteksi gitu ya. Nah, itu untuk Evin. Nah, ada pertanyaan juga tentang Evin nih ya, dari Reski Darmawan. Pak, kalau bisa dapat Evin itu tanpa perlu ke kantor pajak, berapa lama prosesnya? Bisa. Saat itu juga. Jadi kawan pajak bisa hubungi 1.500-200. Ya, jadi itu nomor hotline kita di DJP
1.500 200. Nah, mungkin kalau lagi padat ya mungkin agak ini ya, tapi kita memang sediakan namanya apa? Apalagi istilahnya di kantor pusat itu yang 1.500 500. Krim pajak itu yang petugas-petugas krim pajak itu kita sediakan ada lebih dari 100 ya. Tapi kan kalau pada saat semuanya masuk pasti ada yang tidak terjawab. Tapi itu tadi kalau udah masuk di situ sudah pasti bisa ini. Jadi kalau dihubungi saja yang 1.500 itu pasti. Dan kalau mau e-pin itu pasti langsung pada saat itu juga bisa dapat diperoleh. Malah nanti kami ada ini ya, ada aplikasi ya yang dikembangkan untuk layanan e-pin ini. Itu nanti kalau misalnya di awal tadi dia sudah mendapatkan e-pin sudah ini, dia nanti wajib pajak tinggal apa ya, menunjukkan mukanya di HP-nya ya. Itu namanya face apa itu tadi? Face verification. Face verification itu langsung bisa dapat e-pinnya. Nanti itu ke depan nanti baru dikembangkan ini, tapi masih dalam tahap beta ya. Tahap pengembangan. Tahap pengembangan. Tahap pengembangannya. Tapi kalau untuk saat sekarang ini kalau mau memperoleh ya itu hubungi 1.500 200. 1.500 200 itu kring pajak dari Direktorat Jenderal Pajak gitu. Pertanyaan dari Reski Darmawan sudah terjawab. Ali juga pertanyaan tadi tentang lupa password gitu ya. Lupa password, makanya lupa disimpan e-pin. baik-baik di emailnya gitu ya. Kalau misalnya masih mendapatkan kesulitan boleh kring pajak gitu 1.500 200. Kita ke WhatsApp dulu ya. Dari Arif di Makassar mau tanya, jika kita telat laporkan SPT tahunan kira-kira apakah ada denda yang dikenakan? Mohon penjelasannya. Ini Mbak. Jadi ya semuanya kan ada aturan ya, aturannya. Jadi kalau kita di aturan itu sudah dibatasi SPT tahunannya misalnya untuk orang pribadi tanggal 31 Maret. Kalau lewat itu ya pasti ada sanksi lah, maksudnya ada dendanya lah. Ya, kalau tidak menyampaikan terlambat menyampaikan itu untuk SPT PPH orang pribadi itu dendanya 100.000. Kalau badan itu 1 juta. 100.000 per tahun. Satu kali aja itu. Satu kali jadi. Jadi ya untuk tahun itu ya. Jadi kalau misalnya tahun itu terlambat menyampaikan SPT itu kena denda 100.000. Beda kalau pembayaran ya kena bunga atas pembayarannya itu. Tapi kalau cuma pelaporan itu hanya sekali saja 100.000 itu. Jadi itu sanksinya ya, kena denda 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya begini, kalau misalnya sudah deadline wajib pajak tanggal 31 nih, masih banyak dalam perhitungan yang belum bisa masuk di SPT itu. Sebaiknya diinikan aja yang penting pada saat itu bisa masuk SPT-nya dulu. Kalau misalnya ya walaupun mungkin belum terlalu lengkap ya, nanti setelah itu mau dilengkapi bisa ada nanti namanya proses pembetulan. Ini untuk menghindari denda yang 100.000 tadi. Kalau misalnya memang ini ya, atau kalau di awal Januari saya masukkan supaya saya tidak telat ini, saya masukkan nihil aja dulu misalnya. Tapi nanti pas di 30 Maret dia mau ini masih bisa pembetulan. Ada pembenaran, ada pembetulan gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya data-datanya belum ada ya. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan gitu ya, ada bahkan untuk menghindari denda tersebut ada trik-triknya tadi udah Pak Azwar Syam jelaskan. Tapi sampai sekarang nih masih ada nggak sih yang bandel untuk melapor SPT tahunannya? Ini pertanyaan dari Dian Mega Safitri lagi nih. Ya, kalau tadi tingkat kepatuhan kan masih 80%, Mbak Risa. Berarti 20% masih bandel ini. Masih banyak lah. Iya. Masih ada juga lah yang ini. Ya, maklum lah karena pajak itu gini, kalau ada hal-hal yang perlu dinegarakan itu adalah pajak sebenarnya. Tapi kalau bantuan kalau bantuan kayak BLT, itu walaupun misalnya ini ya kita perlu dapatkan kan begitu. Jadi sama pajak itu harus yang salah satu yang harus dihindari. Kayaknya kalau dengar pajak orang kayak gimana ya? Kayak aduh, nggak usah deh, kayak sakit kepala aku langsung. Tapi ternyata dari pajak itu sendiri banyak manfaatnya untuk dari kita ya kembali ke kita juga ya nggak sih? Nah ini butuh penjelasan juga nih. Ada pertanyaan dari Arya Channelku, sore Smart FM, Pak Aswar dan juga Mas Vicky. Sebenarnya apa keuntungan yang
saya dapatkan kalau misalnya saya lapor pajakku atau saya Ya. bayar pajakku? Boleh, silakan Mas Vicky dijelaskan, diberi pencerahan nih. Atau saya biar aja saya. Ya, silakan. Jadi gini, keuntungannya memang untuk secara langsung itu tidak ada, Mbak. Mm-mm. Jadi memang itu yang tadi dibilang pajak itu adalah kontribusi wajib Mm-mm. warga negara. Nah, jadi tapi manfaatnya secara tidak langsung itu ada. Seperti misalnya pembangunan jalan, ada apa ya? Fasilitas insentif Mhm. apa kesehatan misalnya. Nah, ini apalagi di masa pandemi ini itu kayak nakes tenaga kesehatan itu, dan vaksin itu pun juga itu semua dibiayai dari pajak karena di APBN 80% dari penerimaan negara itu adalah dari Pajak. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya dari anggaran APBN itu, anggaran belanja negara itu tidak bisa ditutupi dari pajak, ya dari mana lagi kalau bukan ya selain dari pajak, ya berarti utang berarti. Mhm. Nah, jadi jangan sampai masyarakat hanya taunya oh pemerintah ini sukanya ngutang, padahal sementara kewajibannya dia ternyata belum laksanakan. Nah, ini yang Iya, perlu kita luput ini- akan kewajiban kita ya, gitu ya. kewajiban kita. Padahal itu sangat membantu secara tidak langsung. Mhm. Mungkin Mas siapa tadi? Apa Arya. keuntungannya? Arya, Mas Arya yang smart Smart listener yang ini. Jadi kalau keuntungannya secara langsung kepada dia itu tidak ada, tapi manfaatnya yang tidak dirasakan secara langsung itu banyak. Iya. Iya. Benar. Jadi sebagai warga negara yang baik, kalau memang kita mendukung bangsa Iya. kita ini maju dengan berbagai macam pembangunannya Betul. gitu ya, maka jadilah wajib pajak yang baik dan juga yang patuh gitu ya. Luar biasa. Banyak pencerahan nih, masih akan kita lanjutkan perbincangan ini. Masih banyak juga nih pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listener. Smart FM Radio Talk. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya Mary Riana, sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Hidup harus terus berlangsung. Mari tetap produktif di masa new normal. Tetap waspada COVID-19. Bagi Anda pengguna ojek, bawalah pelindung kepala atau helm sendiri agar lebih aman dan terjamin kebersihannya. Dan pastikan Anda cuci secara teratur agar tidak menjadi media penularan COVID-19. Lakukan segala sesuatu dengan sadar dan gembira. Tetaplah produktif di masa new normal. New normal, new habit for safety, for health. Pesan ini disampaikan Smart FM Network. The spirit of Indonesia. Smart FM Radio Talk. Masih Anda simak live talk show bersama Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kita kembali lagi masih di obrolan bersama dengan tim penyuluh dari DJP Sulsel Bartra. Masih ada Pak Azwar dan juga Mas Piki di sini. Masih semangat, Bapak? Ya, semangat, Mbak. Masih semangat 45. Saya juga semangat dari tadi di foto-foto gitu ya. Makasih loh Masnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Kalau tadi sebelumnya udah dijelaskan sama Mas Vicky gitu ya, caranya
untuk melaporkan SPT tahunan menggunakan e-filing gitu, kita harus Mm-mm. paham nih dan kita harus menyiapkan data-data kita dulu Iya, gitu kan. betul. Kemudian boleh mengakses laman-laman resmi dari Ditjen Pajak, Ditjen salah satunya Pajak. adalah www.pajak.co.id. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau mau mendaftar, mau lapor SPT tahunan, terus kita nggak tahu bagaimana cara atau mekanisme menghitung pajak kita sendiri. Ini pertanyaan dari Said G. Mohon pencerahannya Pak, bagaimana mekanisme perhitungan pajak pribadi? Ya. Nah, ini mungkin agak panjang, tapi saya berusaha jawab secara singkat aja, Ya, Mbak ya. silakan Pak. Jadi dari perhitungan pajak itu, misalnya kan dari penghasilan nih. Dari penghasilan setahun, itu kan mungkin ada penghasilan yang merupakan penghasilan objek pajak, ada yang bukan. Nah, itu digabung dulu semua. Ya nanti kelihatan nanti di lampiran-lampiran itu mana yang bukan objek pajak, misalnya kayak warisan dari orang tua. Itu kan penghasilan misalnya di tahun itu ya. Ada itu dimasukkan di kolom misalnya bukan objek pajak. Nah, ada penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, dari penghasilan yang objek pajak ini itu nanti diperhitungkan lagi. Nah, kemudian itu kan merupakan penghasilan bruto ya. Penghasilan kotornya. Kemudian dikurangi misalnya kalau pegawai negeri yang ini beda lagi perhitungannya, ada namanya biaya jabatan. Tapi kalau untuk orang pribadi pengusaha, nah itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, ya kan? Begitu yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dari penghasilan tidak kena dapat penghasilan yang kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak inilah yang dikenakan tarif progresif, tarif pasal 17 namanya. Kalau penghasilannya sampai 50 juta yang dalam 1 tahun itu penghasilan netonya, nah itu dikalikan 5%. Kalau misalnya penghasilannya 50 juta sampai 250 juta, ya itu yang tarif selanjutnya kena 15%. Jadi begini Mbak, jadi kalau misalnya penghasilan 100 juta, 70 juta, 70 juta setahun, 50 jutanya itu kena 5%, 20 jutanya kena 15%. Jadi begitu, bertingkat, progresif namanya. Jadi kalau misalnya penghasilannya 250 sampai 500 juta, itu 25%. Nah, kemudian yang penghasilan netonya, ini orang kaya sekali nih. Kalau 500 juta ke atas, itu sudah dapat tarif tertinggi 30%. Tapi ada orang pribadi, dia sebagai pengusaha, UMKM, yang penghasilan dari usahanya itu tidak melebihi dari 4,8 miliar setahun. Itu masuk sebagai wajib pajak UMKM. Nah, ini dikenakan tarif final, tapi bukan di laporan tahunan. Jadi dia setiap bulan melakukan pembayaran pajak dari omsetnya setiap bulan itu, dikenakan tarif 0,5%. Nah, dari pembayaran setiap bulan di SPT tahunannya nanti dilapor sebagai penghasilan final. Jadi tinggal dilaporkan bahwa saya sudah bayar nih selama setahun. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa bisa saja dia nanti di laporan tahunannya jadi nihil, karena dia sudah melakukan pembayaran di setiap bulannya di tahun dia yang dilaporkan itu. Jadi kalau kayak pajak UMKM itu langsung kena tarif 0,5%, bukan 5% lagi. Jadi lebih rendah malah lebih rendah, ya. Tapi ya itu dari omsetnya, tidak dikurangi PTKP. Baik, itu ya udah jelas ya. Dan kalau untuk pribadi gitu ya, yang penghasilannya di bawah 50 juta, itu tadi sudah dikatakan bahwa dikenakan pajaknya itu 5%. Malah ini sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya. Baik. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Hadijah Ngawing. Layanan kantor pajak selama pandemi ini apakah semua dilakukan secara daring atau seperti apa, Pak? Sambungnya. Iya, kita ada memang yang ini dilakukan secara daring, ada yang bisa langsung ketemu langsung. Tapi memang kita di kantor pajak itu mengusahakan sekarang apalagi di masa pandemi ini, diusahakan agar melalui daring. Ini kan juga mempermudah wajib pajak, apalagi banyak wajib pajak memang, ya itu yang saya bilang tadi, pajak itu kan bikin orang malas. Malas datang ke kantor pajak aja juga malas sebenarnya. Nah, jadi kita sediakan sarana aplikasi. Nah, tapi kalaupun mau berkunjung ke kantor pajak di masa pandemi ini, nah itu karena ini kan kita harus jaga jarak dan membatasi kerumunan. Nah, karena kita membatasi kerumunan, kita membuat aplikasi. Namanya aplikasi Kunjung Pajak ya. Kunjung Pajak, Pak. Nah, Kunjung Pajak ini kalau kita mau besok datang ke kantor pajak,
ada yang harus kita harus ketemu dengan ke kantor pajak. Nah, itu kita akses aplikasi kunjung pajaknya. Nah, kita minta antrian bahwa saya jam sekian nanti saya mau ke kantor pajak. Nah, nanti kita lihat kotanya. Kalau di kotanya itu masih memenuhi, ya kita masukkan sebagai daftar antrian. Tapi kalau dia sudah tidak memenuhi kuota untuk hari itu, nah itu mungkin dialihkan ke hari berikutnya lagi, atau mungkin ditolak. Gitu. Nah, dari situ kita bisa menghindari kerumunan dan menghindari antrian panjang. Misalnya kita udah kita datang sesuai waktu yang udah ditetapkan. Ya kan, apalagi kalau wajib pajak waktu-waktunya sibuk ya. Oh, saya nggak bisa datang nih. Oh, saya bisanya datang hari jam sekian, karena saya mungkin pas saat itu lagi istirahat. Nah, itu bisa tentukan jamnya sendiri. Tapi melalui aplikasi kunjung pajak. Mungkin ada lagi Mas Piki yang bisa ditambahkan? Saya rasa sudah jelas sekali, Pak. Jelas sekali ya. Jadi ini banyak sekali inovasi yang kemudian memudahkan para wajib pajak atau kawan pajak gitu ya. Mulai dari e-filing tadi, terus juga ada aplikasi kunjung pajak. Jadi sebenarnya memang udah ada nggak alasan lagi sebenarnya kita untuk terlambat melaporkan SPT tahunan atau bahkan tidak membayar pajak. Tapi ini jadi saya tambahin lagi, Mbak ya. Maaf saya potong. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak itu memang selalu mengembangkan diri untuk melayani wajib pajak. Jadi nanti ke depannya mungkin walaupun tidak ada pandemi lagi, nah itu kita ada namanya 3C. Apa itu 3C? Klik, call, encounter. Jadi kalau wajib pajak yang ini hanya butuh cuma butuh informasi atau itu cukup mengklik saja di website www.pajak.go.id. Nah, ataukah kalau misalnya masih kurang ini, nah baru call itu ya tadi itu yang kirim pajak 1.500 200. Nah, menghubungi 1.500 200. Nah, kalau ini pun merasa belum bisa memuaskan wajib pajak, nah itu bisa ke kantor ya, TPT yang istilahnya kalau di kita itu TPT datang berarti langsung ke kantor pajak. Mungkin itu, Mbak. Jadi nanti kedepannya begitu, tapi lebih banyak nanti yang klik dan call ini yang pelayanannya. Apalagi seperti sekarang pendaftaran MPP itu tidak dilayani lagi langsung di TPT. Dia harus lewat registration ya. Nah, itu gimana lagi tuh, Mas Vicky? Untuk mendaftar MPWP, nah itu pakai yang lewat DJP online tadi juga. Sama juga. Sama dengan e-filing tadi. Jadi, registrasinya juga sama. Sama. Karena di situ ada banyak fitur-fitur pilihan gitu yang bisa dimanfaatkan gitu. Betul, nah, ini juga soal kebijakan DJP sendiri di masa pandemi. Ada pertanyaan dari Edward Immanuel, apakah ada keringanan pajak gitu karena pandemi ini, apalagi sanksinya gitu ya? Apakah ditiadakan atau seperti apa? Banyak kemudahan fasilitas yang diberikan oleh DJP di masa pandemi ini. Untuk misalnya tahun 2021 ini, khusus untuk wajib pajak UMKM tadi, nah itu kalau yang tadi saya bilang kan dia harus bayar dari omsetnya itu 0,5%. Nah, dia mendapat insentif, tidak perlu membayarkan 0,5% itu. Dia cuma menghitung saja, omset saya 100. Berarti kalau saya kalikan dengan 0,5, saya harusnya bayar berapa itu kalau 0,5%? Dari 100 juta misalnya. 500.000 berarti. 500.000. Oh, saya harus bayar nih 500.000 bulan ini. Nah, tapi karena ada fasilitas insentif pajak bagi pelaku UMKM tadi, itu tidak perlu dia setorkan ke negara yang 500.000. Dia simpan aja. Nah, cukup dia laporkan bahwa saya harusnya bayar pajak bulan ini, omset saya 100 juta, kali tarik 0,5, pajaknya 500.000. Itu tinggal laporkan saja bahwa saya ini. Nah, itu sudah tidak perlu lagi, nggak perlu disetor, cuma dilaporkan saja bahwa cuma dilaporkan saja. Iya. Nah, itu untuk memperoleh fasilitas insentif PPH UMKM ya. Kemudian kalau untuk yang pakai tarif, yaitu pakai tarif final, yang pakai tarif pasal 17 tadi, nah itu tarifnya di ini ya, dipotong 50% ya.
angsurannya Pak untuk PPh pasal 25. Angsuran Oke. PPh pasal 25 kan dia harus ada angsuran setiap bulan ya. Baik, Nah, baik, sama. baik, baik. Nah, itu Banyak sekali itu, banyak fasilitas sekali dan juga diberikan. ini merupakan kebijakan juga dari DCP di tengah pandemi ini. Mm-mm. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita waktunya udah habis Ya, nih, mungkin Mas nanti- Vicky dan juga Pak Azhar minta maaf. Iya, Tapi ini iya. seru banget pembahasannya. Saya kayaknya pengen lanjut bercakap habis Iya, ini. tapi mungkin gini Mbak, Mungkin ada yang apa kami pertanyaan-pertanyaan ada hari Iya, ini ya, yang belum heeh. bisa terjawab. Kawan pajak atau smart listener Mm-mm. itu bisa nanti mungkin yang disampaikan Iya. Mas Pik ini Iya, nanti iya, iya. Ya, kita Dapat punya medsos, informasinya kita di punya mana? medsos. Iya. Ya coba di ini kan. jadi kawan-kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan Mm-mm, dan belum sempat terjawab pada kesempatan kita sore ini, mm-mm. itu dapat mengunjungi sosial media kantor-kantor pajak Mm-mm. di alamat @pajak kemudian cantumkan nama kota. Misalnya @pajak Kendari. Mm-mm. Berarti itu Untuk Kendari. Instagram kantor pajak pelayanan Kendari. Oke. Untuk Kanwil DJP Sulsel Barter sendiri, sosial media Instagramnya Mhm. @pajak Sulsel Bartra. Kenapa kita paling aktif di Instagram? Karena kita melihat tren selama ini masyarakat itu aktifnya di Instagram. Jadi Iya. kita lebih banyak aktif di Instagram. DJP Nah, ini di- dipenuhi milenial, Mbak. Wah, Jadi luar biasa, memang baik. harus Dan ini. di apa? Mm-mm. Mungkin saya tambahkan sedikit. Dan di Instagram, akun Instagram masing-masing kantor pajak itu, Mm-mm. itu di bio-nya itu sudah ada ini Mbak, sudah ada informasi Mhm. terkait misalnya nomor WA atau nomor teleponnya. Ya, ya. Jadi Kontak itu person bisa yang di- bisa iya, dihubungi iya, gitu seperti ya. itu. Oke. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya lagi ya bisa langsung diakses di media sosial Media sosial. @pajak Sulsel Bartra. Bartra. Iya, betul. Oke, atau kantor-kantor pajak di daerah masing-masing dengan mencantumkan atau mencari @pajak nama kota. Makassar. Nama Nama kotanya kota, apa ya. gitu ya. Terima Iya. kasih banyak Pak Azhar dan Iya, juga Mas Mbak Vicky Rifa, untuk terima kasih waktunya. juga. Ada tadi yang menanyakan juga suka dukanya jadi penyuluh apa? Boleh di DM langsung ya ke Iya, Instagramnya. boleh di DM Terima kasih langsung. banyak sekali lagi untuk Anda juga smart listener sudah mendengarkan percakapan kami di sore hari ini. Semoga mendapatkan pencerahan dan yang pasti ingat selalu untuk melaporkan SPT tahunan Anda segera sebelum batas waktu yang ditentukan. Rifa Majid masih akan lanjut, Pak Azhar dan juga Mas Iya. Vicky. Terima kasih sekali lagi. Ya, Kita akan lanjut sama-sama, di Mbak.